Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiara Fatkurohma, NIM 340141808 dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Untuk selengkapnya, mari kita cek video berikut ini. Nah, untuk memulai materi pada kali ini, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu permasalahan sosial? Nah, jadi permasalahan sosial adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang bahwa masalah sosial itu sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan, seperti itu. Nah, di sini kakak mempunyai dua contoh definisi permasalahan sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada Bapak Suryono Sukanto dan yang kedua dari Richard dan Richard. Nah, untuk yang pertama dari Bapak Suryono Sukanto, beliau mengatakan bahwa permasalahan sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial masyarakat, seperti itu. Lalu yang kedua dari Richard dan Richard, beliau mengatakan bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan tidak dapat diterima oleh sebagian anggota masyarakat luas, seperti itu. Nah, di sini kakak mempunyai suatu cerita. Jadi, mungkin kalian pernah menonton suatu tayangan televisi Indonesia yang berjudul ILC atau Indonesia Lawak Club. Nah, di sana terdapat satu presenter yang bernama Cak Lontong. Cak Lontong adalah pelawak Indonesia ya, pelawak senior Indonesia. Nah, di dalam acara TV tersebut, ILC memiliki moto yaitu mengatasi masalah tanpa solusi. Nah, beda halnya dengan permasalahan sosial yang ada di dalam materi sosiologi ya teman-teman. Jadi, permasalahan sosial yang ada dalam sosiologi itu memiliki solusi yang tepat bagi mereka yang mempunyai masalah, seperti itu. Jadi, jangan disamakan dengan ILC kan, yang ILC kan acara hiburan dan dalam acara tersebut mempunyai moto mengatasi masalah tanpa solusi. Namun jika di dalam materi sosiologi ada masalah pasti ada solusi, seperti itu. Lalu untuk berikutnya ada contoh permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada pengangguran, ada kriminalitas, ada peperangan, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, serta ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dua contoh permasalahan sosial yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada masalah kemiskinan dan yang kedua ada masalah pengangguran. Nah, untuk yang pertama yaitu masalah kemiskinan. Jadi, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, bahkan kesehatan. Nah, dalam permasalahan sosial kemiskinan ini, tingkat kemiskinan itu dapat dilihat atau diukur melalui berbagai pendekatan. Yang pertama ada pendekatan secara absolut dan yang kedua ada pendekatan secara relatif. Nah, untuk pendekatan secara absolut itu, jadi kemiskinan tersebut dapat diukur dengan standar tertentu. Seseorang yang memiliki taraf hidup di bawah standar, maka ia dapat dikatakan sebagai masyarakat miskin. Namun, jika seseorang yang berada dalam standar di atas atau di atas standar, mereka dapat dikatakan sebagai tidak miskin atau berkecukupan. Lalu yang kedua yaitu pendekatan secara relatif. Nah, pendekatan ini digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Melalui konsep ini, kemiskinan dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan masyarakat terbawah dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Nah, sebagai contoh, jadi penghasilan masyarakat di Indonesia bila jumlahnya disamaratakan dengan pendapatan di Amerika Serikat, maka ia akan digolongkan sebagai golongan masyarakat miskin di Amerika Serikat, seperti itu. Nah, lalu ada faktor yang melatar belakangi adanya sumber masalah kemiskinan. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua
faktor psikologis, yang ketiga kultural, dan yang terakhir adalah faktor struktural. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dua. Yang pertama faktor kultural. Sebagai contoh, ketika seseorang sudah merasa putus asa, tidak mau usaha untuk mencari suatu kehidupan yang lebih baik atau lebih layak, maka ia akan selalu terbelenggu dalam pikiran tersebut atau bisa dikatakan tidak maju, seperti itu. Lalu yang kedua adalah faktor struktural. Faktor ini kakak beri contoh, jika seseorang tinggal di kampung miskin, lalu dengan tingkat pendidikan yang rendah, maka ia akan sulit keluar dari lingkungan tersebut, karena dari kecil ia sudah berada dalam lingkungan yang dengan pendidikan rendah dan kemiskinan yang sedikit parah, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu contoh dari permasalahan sosial ya teman-teman. Meningkatnya jumlah pengangguran ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, lalu pekerjaan atau lapangan pekerjaan terbatas atau sedikit. Lalu, faktor apa aja sih yang menyebabkan pengangguran itu? Jadi yang pertama ada rendahnya pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, teknologi semakin canggih. Teknologi yang semakin canggih ini dapat menggeser manusia atau menggantikan peran manusia sebagai karyawan atau sebagai pekerja tetap di suatu perusahaan, seperti itu. Lalu kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, lalu adanya faktor cacat atau umur, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat dampak permasalahan sosial di kehidupan publik. Yang pertama dapat mengganggu kestabilan sistem dan struktur yang ada dalam masyarakat, meningkatkan tingkat kriminalitas, adanya kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, lalu adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, lalu adanya kejahatan atau penyimpangan norma hukum yang mengganggu kestabilan dan ketentraman masyarakat luas. Nah, pada gambar yang di atas adalah contoh masalah sosial ya teman-teman. Jadi ada kemiskinan, ada kejahatan, lalu adanya sosialisasi tidak sempurna oleh keluarga yang menjadikan anak-anak sekolah menjadi berandal atau nakal, seperti itu. Lalu adanya tawuran mengakibatkan dampak negatif ya teman-teman. Jadi ketika ada tawuran, banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Seperti apa? Seperti perusakan fasilitas umum, lalu rusaknya rumah-rumah warga akibat tawuran, seperti itu. Nah, mungkin nggak sih Kak ada cara ya untuk mengatasi permasalahan sosial? Ya pastinya ada. Jadi di sini ada beberapa cara mengatasi permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama ada dapat meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, lalu dapat meningkatkan kesadaran sosial, dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, dapat meningkatkan pemerataan pembangunan atau fasilitas publik, lalu dapat mensosialisasikan norma atau nilai-nilai sosial dalam masyarakat, dan terakhir dapat memberikan sanksi sosial yang tegas bagi yang melanggar atau sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi permasalahan sosial terhadap kehidupan publik oleh saya. Apabila dalam penyampaian materi saya terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.